Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Lakal hamd la ilaha illa antal ahadul fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-karim. Habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت وباركت ورحمت على خالدك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Tidak ada setitik pujian yang kita miliki karena sesungguhnya seluruh pujian adalah milik Allah. Ketika kita ucapkan, apakah kita merasakan? Bukan mengetahui tapi merasakan. Ini insya Allah kita akan asah terus yang disebut dengan takwa, rasa. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, khususnya ketika takbiratul ihram, awal sholat kita buka dengan takbiratul ihram. Maka kita merasakan bahwa kita itu nothing, tidak ada apa-apanya. Jangankan kita, langit dan bumi serta seisinya tidak ada apa-apanya. Semua kecil dibanding Allah Azza wa Jalla, apalagi kita. Maka semua langit dan bumi serta seisinya tidak punya pujian setitik pun. Karena segala puji adalah milik Allah. Apakah kita merasakan itu? Atau sebaliknya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita merasa berjasa, kita merasa kaya, kita merasa hebat, cantik, ganteng, gagah, berilmu, punya titel yang banyak, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka kata-kata Alhamdulillah tidak semudah apa yang kita pahami. Yang sangat sulit adalah merasakan segala puji milik Allah. Kadangkala dalam tutur kata kita menunjukkan who am I. Disitulah mulai hilang kesucian fitrah. Karena di dalam diri kita ada fitrah, kesucian itu yang disebut dengan takwa. Jiwa yang bersih mulai kotor dengan tutur kata yang mengandung menepuk dada. Karena kotor, akhirnya sakit. Karena sakit, akhirnya dia gampang marah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mampu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mudah-mudahan kita termasuk qad aflaha man zakkaha, untung bagi yang membersihkannya. Maka ketika kita ucapkan Alhamdulillah, kita membersihkan diri dari yang kotor. Yang kotor apa? Inilah aku. Yang bersih apa? Ya Allah, ini semua milik Engkau. Maka segala puji milikmu. Yang kedua, salam dan salawat selalu kita junjukkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, sama ketika kita salawat, apakah kita merasakan ada cinta pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Betapa banyak orang bersalawat hanya di lisan. Padahal bentuk kecintaan kita kepada Allah, mencintai Rasulnya. Bentuk kecintaan kita kepada Allah, kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Orang-orang beriman, Allah dan seluruh malaikat-malaikat memberikan salam salawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berikanlah salam salawat kepada beliau. Subhanallah. Mudah-mudahan ketika kita bersalat, rasa cinta kita pada Rasul, kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, kita semakin cinta, semakin ittiba', mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Wallah, kemarin kita mengasah ma'iyatullah. Inna Allah ma'al muttaqin. Semuanya Allah bersama orang bertakwa. Kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kebersamaan dengan Allah ada dua hal. Pertama adalah cinta kita kepada Allah. Maka
Bagi orang yang merasakan, bukan mengetahui. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Redaksi Al-Quran dikatakan Allah selalu bersama Anda dimanapun Anda berada. Nah, secara kognitif kita tahu. Sampai pun kita bertanya orang berbuat maksiat. Apakah Allah Maha Tahu? Ya, Maha Tahu lah. Jawabannya begitu. Tapi dia berbuat maksiat ini menunjukkan bahwa kadangkala dalam diri kita ada naik turun iman kita. Nah, ini yang kita mencoba untuk melatih. Ketika kita berbuat maksiat, kemudian kita sadar, baru beristighfar, itulah orang bertakwa. Ketika kita mempunyai kecenderungan mau marah, mau menghajar orang, kemudian kita sadar, ya Allah, itulah orang bertakwa. Menyadari itulah yang disebut dengan takwa. Orang bertakwa bukan berarti dia menyari malaikat. Orang bertakwa bukan berarti hilang nafsunya, hilang syahwatnya. Dan itu hal yang mustahil karena kita adalah manusia biasa. Nah, untuk menekan hawa nafsu dan syahwat ini, kita kuatkan rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kebersamaan dengan Allah inilah kita latih dengan berpuasa. Bukan hanya pendekatan seremonial formalistik, tidak makan, tidak minum. Tetapi dimanapun berada, walaupun kita dalam keadaan kesendirian, tidak ada siapa-siapa, nggak ada yang melihat kita, kita tetap tidak makan dan tidak minum ketika berpuasa. Kalau hanya tidak makan dan tidak minum, maka kita hanya mendapatkan kulitnya puasa. Hanya pendekatan seremonial formalistik. Kalaulah buah, kalau di sini ada buah rambutan, Anda makan kulitnya aja. Isinya tidak dapat. Isinya apa itu? Isinya adalah bagaimana menumbuhkan rasa kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak makan, tidak minum adalah hanya tools, alat, hanya jembatan, hanya sarana, hanya batu loncatan untuk merasakan la'allakum tattaqun. Maka ketika kita merasakan kebersamaan dengan Allah, itulah yang disebut dengan imanan. Man shama Ramadhana imanan wahtisaban. Imanan, rasa kebersamaan Allah, rasa Allah bersama kita. Yang kedua, rasa seakan-akan kematian sudah ada di depan mata kita. Itulah iman. Maka keluarlah ihtisaban. Perilaku kita terjaga. Tutur kata kita terjaga. Kita mengejar segala kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Kita mengejar yang menyebabkan Allah cinta. Kita menjauhi yang menyebabkan Allah murka. Kita kejar semua yang menyebabkan dekat dengan surga. Kita menjauhi semua perilaku yang mendekatkan kita kepada api neraka. Maka imanan dan ihtisaban, rasa kebersamaan dengan Allah, dan rasa bahwa kematian ada di depan mata kita. Merasakan, inilah yang disebut dengan takwa. Berbicara rasa kebersamaan dengan Allah ada dua. Kalau Anda sholat cepat-cepat, itu menunjukkan hilangnya takwa. Sholat. Suatu hari saya sholat di masjid, sholat zuhur di daerah Utan Kayu sana. Masjidnya bagus. Allah, imamnya sholat cepat sekali. Saya sholat berzikir, saya zikir ada ba'diyah zuhur. Kebetulan saya pas dua soft di belakang imam. Saya melihat imam sholat di ba'diyah, masya cepat sekali. Wajar ketika dia jadi imam pun sholatnya cepat. Saya tanya jemaah saya yang tinggal di situ. Wah itu Ustadz, itu Ustadz, apa itu imam tetap di situ. Dan itu imam yang dianggap paling baik. Bagaimana dianggap paling baik, kata saya. Kalau dia sholatnya secepat itu.
maka tidak ada rasa cinta. Bapak Ibu, latihlah cinta kita kepada Allah dengan berpuasa, sudah tahu semua. Ketika kita rasakan lapar, haus, kering, ya Allah, aku cinta Engkau, melebihi cinta aku terhadap diriku sendiri, ya Allah. Maka aku tahan ini semua karena Engkau melihat aku merasa bersama Engkau. Aku cinta Engkau, ya Allah. Maka kita tunduk pasrah. Kita nikmati lapar dan haus. Karena ada rasa cinta, kita ketundukan dan kepasrahan kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga sholat. Ketika kita merasa kebersamaan dengan Allah, kita menikmati bacaan sholat. Ditambah lagi kita merasakan bahwa habis sholat, setelah sholat kita akan wafat. Maka kita akan merasakan kenikmatan sholat seakan-akan kita mau sholat terus-menerus tanpa berhenti. Padahal tugas kita juga banyak. Maka datanglah kepada Rasulullah SAW, seorang laki-laki, ya Rasulullah, kadangkala aku sholat, kadangkala ingat Allah, kadangkala tidak ingat Allah. Ini diceritakan oleh Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW mendeskripsikan problematika laki ini. Di antara orang yang sholat, ada yang mendapatkan sepersepuluh, ada yang mendapatkan sepersembilan, ada yang mendapatkan seperdelapan, ada yang mendapatkan sepertujuh, ada yang mendapatkan seperenam, ada yang mendapatkan seperlima, ada yang mendapatkan seperempat, dan seterusnya. Ini namanya upgrading. Terupgrade-nya semakin naik. Karena dari 10, 10, 9, sepersembilan, seperdelapan itu semakin besar, bukan semakin kecil. Kalau kita sholat, yang gampang hitungnya, yang gampang hitung, 4 rakaat zuhur. Kalau kita dapat seperempat, maka 1 rakaat ingat Allah, 3 rakaat tidak ingat Allah. 1 rakaat kita rasa bersama Allah, 3 rakaat tidak bersama. Bayangkan kalau barusan yang di Indonesia maksud saya, barusan kita sholat subuh. Kalau ada seorang sholat subuh, hanya dapat 1/10. Berapa detik dia ingat Allah, sisanya tidak ingat Allah. Problematika yang diadukan kepada Rasulullah SAW dari sahabat ini, how to solve the problem. Menyelesaikannya adalah Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah sholat sunnah. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu kosong, sholat duha diulang-ulang. 2 salam pelan-pelan, pelan-pelan 2 salam pelan-pelan, 2 salam lagi, 2 salam sebanyak-banyak. Ustaz, saya sudah sholat 12 rakaat, 6 kali 2. Bolehkah ditambah? Boleh. Masuk klasifikasi sholat mutlak. Ditambah lagi dan sampai 100 ini berandai-andai. 50 kali sholat 2 salam 2 salam. Jadi sholat duha plus sholat mutlak, tidak terikat. Sampai menjelang zuhur, masuklah waktu diharamkannya sholat. Karena waktu diharamkannya sholat setelah subuh, ketika matahari pas di tengah, matahari pas di tengah, dan ketika setelah asar. Bukannya pas sholat zuhur, matahari pas di tengah, belum waktu zuhur. Tergelincir ke barat, masuklah waktu zuhur. Maka dalam kitab disebut dengan sholatul zawal. Sholat tergelincir matahari. Maksudnya tergelincir ke barat, berarti waktu zuhur sudah masuk.
Habis sholat lagi, sholat lagi. Ketika kita mengulang sholat, mengulang sholat, mengulang sholat, itu membangun, mengasah rasa kebersamaan dengan Allah. Maka at-tarawih yang insya Allah kita akan lakukan ketika Ramadan, dua salam, dua salam lagi, dua salam lagi, dua salam lagi. Nanti ditutup dengan witir. Itu pada dasarnya mengasah imanan, rasa kebersamaan dengan Allah. Kalau di dalam bahasa Arab, santai, rileks, bersenang-senang, sambil ngopi, sambil makan cemilan, sambil selonjoran, senderan, rileks, senang-senang. Di dalam bahasa Arab, roh. Saya mau seperti itu, al-istirahatu, al-istirahatu. Bentuknya noun. Kalau bentuk verb, kata kerja, astarihu, astarihu. Kalau bentuk noun, al-istirahatu. Maka dijadikanlah bahasa Indonesia, istirahat. Kalau Anda senang-senang, rileks, santai, itu namanya at-tarawih, roha. Supaya Anda rasa kebersamaan dengan Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kalau ada di dalam diri kita Al-Fatihah yang cepat, tolong itu di-uninstall. Install ulang Al-Fatihah dengan rasa sedang berdialog dengan Allah. Kalau di dalam diri kita, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ia karena berbuang. Ya, buang seperti itu. Kenapa? Karena ini menunjukkan kita tidak rasa kebersamaan dengan Allah. Pelan-pelan. Kita ngejar target. Uh, 11 rakaat. Maksud 11 rakaat itu terawih dengan witir. Di Jawa Timur sana bukan 11 rakaat, 23 rakaat, nggak sampai 7 menit. Ini menunjukkan bahwa orang ngejar target, padahal ini sedang diinstal rasa kebersamaan dengan Allah. Rasa kebersamaan Allah itu yang nomor satu rasa cinta. Tidak bisa kita cepat-cepat karena kita sedang bersama Allah Azza wa Jalla. Apakah kita rasa bersama Allah? Kalau cepat-cepat tentu tidak. Sekarang kita latih. Bukankah puasa nggak makan nggak minum? Oke. Lihat teks-teks dalil-dalil tentang puasa. Puasa itu tidak boleh membentak. Wala yaskhab, wala yajhal. Ngambek aja nggak boleh. Marah yang terpendam tidak diekspresikan dengan suara lantang, tapi diekspresikan dengan perilaku yang kontraproduktif. Itu bahasa kampungnya ngambekan. Anak zaman sekarang istilahnya baperan. Dia kesel, udah akhirnya sah, cari. Dalam berpuasa tidak boleh seperti itu. Nggak boleh, merusak puasa. Seandainya ibu sebagai istri kesel, akhirnya tidak bikin kopi, teh ketika buka puasa. Hmm, suami bingung kok nggak ada makanan minuman buka puasa. Di dalam hati istri, mau di WA nggak dijawab, telepon nggak diangkat, biarin kau deh. Itu merusak puasa. Anda seakan-akan bebas, di sini bebas. Padahal Allah Maha Tahu. Subhanallah. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia. Apapun yang di dalam hati dan pikiran, terbesit apapun Allah tahu. Nah, maka kebersamaan Allah yang pertama adalah cinta, pelan-pelan kita menikmati. Yang kedua rasa takut. Kenapa? Karena semua akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Tidak ada satupun tanpa balasan. Semua dibalas oleh Allah. Subhanallah. Sekecil apapun, bukankah kita hafal ayat Quran yang فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Zilzalah, idza zulzilatil ardu dan seterusnya. Yang sekecil apapun yang baik, sekecil apapun yang buruk akan diperlihatkan. Semua akan tercatat. Maka setelah kita merasa bersama Allah ada rasa takut.
Kenapa? Karena ada pertanggungjawaban. Betapa banyak orang sholat Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Pikirannya kemana-mana. Dia lupa apapun yang Anda pikirkan. Anda mikirin makanan, Anda mikirin jemuran, itu tercatat terapis semua dalam kitab amal. Si fulan sholat, takbir penonton ihram disebut Allah Akbar. Langsung pikirannya dia mikirin makanan, dia mikirin ini. Tertulis semua apa yang Anda pikirkan. Oh ya, iya, sekecil apa? Sekecil. Nah, maka orang bertakwa, orang yang bisa mengendalikan dirinya, dan itulah orang pintar. Istilah itu dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bertakwa. Saya tidak akan berpanjang lebar karena habis ini ada kajian yang lain yaitu APB mengaji. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah besok kita akan melanjutkan Bapak Ibu insya Allah SWT kajian terus tentang ketakwaan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih.